Halo, berjumpa lagi di channel Yuli Susantono. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika. Ini soal asli tahun kemarin, yaitu terkait tentang butir air hujan ya. Jadi nggak tahu kenapa ada soal PM yang suruh ngitung air hujan ya. Ini sangat-sangat di luar nurul ya, kata anak-anak semua atau kata siswa. Baik, langsung saja. Di sini diketahui di nomor 1, semoga terlihat jelas soalnya. Kita baca pelan-pelan ya. Jadi di sini ada butir air hujan ya. Bentuknya pasti dianggap sebuah bola ya, kayak bola gitu ya. Kemudian di sini ada bidang miring ABCD ya. Nah, di sini nanti bidang miringnya itu adalah atap suatu rumah ya. Jadi ketika air hujan ini turun, dia bisa, kalau kita buat di sini persegi panjang, di atasnya atap ini, atap yang miring itu, maka nanti kenanya di sini jadi lingkaran ya. Lingkaran itu atau cakram di sini daerah V ya. Daerah V itu yang ini. A, B, C aksen, D aksen. Jadi ketika dia di sini pasti bentuknya lingkaran atau cakram. Kemudian kalau dia sudah jatuh di bidang miring atau di suatu atap, dia jadinya elips gitu ya. Atau di bidang W ini yang miring. Oke, saya baca dulu. Butir air hujan diasumsikan berbentuk bola sempurna dan jatuh secara vertikal. Jika suatu butir jatuh ke bidang datar ABCD, jejaknya akan berbentuk cakram ya. Jejaknya itu kan di sini ya. Ini jejaknya dulu terus baru jatuh ke atapnya. Sementara itu jika butir jatuh ke bidang miring ABCD dengan sudut kemiringan alfa, alfanya di sini, jejaknya akan berbentuk elips. Perhatikan bahwa jejak butir-butir air hujan akan menutup bidang ABCD jika jejak tersebut menutup bidang AB, C aksen, D aksen ya. Jadi ilustrasinya, air hujan ini akan membasahi semua atap ini jika luasannya kan kena yang atas ini ya, yang datar ini. Jadi kalau memenuhi datar ini pasti nanti jatuhnya turun kena di yang miring semuanya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau dari atas jatuh datar pasti kena miringnya nanti juga akan full gitu ya. Jadi yang di sini ya kena di sini kena di sini, ilustrasinya seperti itu. Oke, suatu daerah dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas jejak butir air hujan. Sebagai contoh, daerah seluas 9 mm persegi dikatakan basah jika ditutup paling sedikit 5 jejak butir air hujan dengan luas jejak tiap butirnya 2 mm persegi. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi artinya apa? Kalau ada luasan daerah yang luasnya itu 9 mm persegi, itu akan kena air hujan basah semua, paling sedikit kena 5 butir air hujan, tiap butirnya itu luasnya segini. Nah ini kan kalau dikali 10 ya, berarti kan melebihi ini. Nah jadi paling sedikit itu ya 10 ini untuk membasahi 9 mm persegi. Ini saya pelan-pelan ya, jadi biar bisa dinalar sekalian berpikir atau berlogika ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini ilustrasi aja. Ini bukan yang diketahui sebenarnya gitu ya. Salah satu sisi atap rumah berukuran panjang 4 meter dan lebar 2,5 meter. Sudut kemiringan atap adalah alfa sehingga cos alfanya 2/5. Jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius itu jari-jari ya teman-teman ya. Jadi mulai dibiasakan kalau ada kata radius itu jari-jari. Jadi ini jari-jarinya butir hujan ini, air hujan ya. Jumlah butir hujan yang diperlukan untuk membasahi atap tersebut paling sedikit adalah titik-titik. Nah, kalau kita ilustrasikan kayak gini atapnya, kita kasih bantuan ya.
Kita kasih bantuan di sini. Nah, ini biar tegak lurus. Ini juga biar tegak lurus. Nah, gini ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah atap yang atas yang berbentuk datar. Ilustrasinya yang ini ya, A, B, C aksen, D aksen. Nah, untuk mencari jumlah butir air hujan itu kan berarti luasnya atap dibagi dengan luasnya butir hujan. Nah, yang kita cari nggak usah yang ini ya, yang miring ya teman-teman ya, karena cukup yang atasnya aja. Ketika atas terpenuhi air berarti kan jatuhnya juga akan memenuhi yang miring ini juga. Jadi bisa dua alternatif. Kalau nyari yang di sini maka cari luas elips. Tapi kalau cari yang di atas ya. Jadi ini kan nanti ada air hujan. Nah, lingkaran-lingkaran ini ya. Ada berapa banyak butir yang ada di bidang datar atas ini. Jadi tugas kita nyari itu ya. Oke. Nyari itu berarti rumusnya yang jelas awal itu kan banyak butir air hujan ya. Nah, itu adalah luas yang bidang datar ya. Bidang datar, saya tulis gini aja, bidang datar dibagi luasnya butir hujan ya. Luasnya butir hujan. Oke. Jadi tugas kita nyari dulu nih luas bidang datar dan luas butir hujannya. Nah, dari mana? Dari sini ya. Ini kan alfanya ada di sini. Ini alfa. Oke. Kemudian diketahui cos. Cos itu kan samping per miring ya. Jadi miringnya ini 2,5 meter. Nah, sampingnya kan sebelah sini ya. Kita anggap X, berarti kita cari dulu nih. Cos alfa itu adalah X per 2,5. Cos alfanya diketahui 2 per 5 sama dengan X per 2,5. Ini kalau kita coret-coret, ini 1, ini 0,5. Kalau dikali silang, 2 kali 0,5 adalah 1. Sehingga X-nya ini 1 nih. Berarti luasan yang atas, luasan bidang datarnya itu adalah 1 dikali ini panjangnya ini 4 meter gitu ya. Tinggal dibagi dengan luas butir hujan itu kan berbentuk lingkaran ya. Lingkaran ada sebanyak berapa? Jadi kita cari luas lingkaran itu kan pi r kuadrat ya. R-nya ini tinggal dikuadratin 2 per pi kuadrat. Ini ada akar ya. Sehingga jadinya 4 per ini pi dikali 2 per pi. Ini coret-coret hasilnya 2 ya. Ini kan masih 4 meter per 2 milimeter. Nah, ini kalau kita jadikan milimeter, maka hasilnya adalah meter ke mili. Itu adalah ini kuadrat ya. Ini juga kuadrat. Berarti turun berapa? Meter desi sentimili. Turun 3. Berarti nolnya ada 6. Nah, dibagi dengan 2. Sehingga banyak butir air hujan itu adalah 2 juta butir. Oke. Sehingga jawabannya yang B. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman ya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, di sini yang diketahui masih sama ya, teman-teman ya. Jadi yang diketahui masih sama, butir air hujan diasumsikan bla 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 bla. Ini masih sama persis dengan nomor 1 tadi. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Atap suatu rumah dengan sudut kemiringan alfa memerlukan paling sedikit 5 juta butir air hujan untuk membuatnya basah. Jika sudut kemiringan atap berubah menjadi beta,
dengan perbandingan cos alfa dibanding dengan cos beta adalah 2:3, jumlah minimal butir air hujan yang membuat atap tersebut basah adalah titik-titik butir. Nah, kalau kalian nalarnya kuat teman-teman, kan tadi di soal nomor 1, untuk menentukan luas bidang datar di atas atap yang cukup untuk mewakili bisa membasahi atap yang miring itu kan ditentukan dari nyari X-nya dulu ya tadi ya. Jadi nyari X-nya yang ini ya. Nah, nyari X-nya yang ini, kemudian tinggal dikali 4. Nah, kalau itu sudutnya alfa. Terus diketahui 5 juta butir. Nah, sekarang kalau cosnya sudutnya diganti beta, cosnya adalah perbandingannya 3. Berarti kalau 2 itu 5, kalau 3 berapa? Kan gitu aja sebenarnya ya. Jadi kalau pakai cara singkatnya sebenarnya gini. Kalau 2 itu adalah 5 juta, kalau 3 itu berapa juta gitu ya. Misalkan ini yang B ya. Ya tinggal dikali silang teman-teman. Berarti 2B itu adalah 15, sehingga B-nya 15 dibagi 2 adalah 7,5 juta. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya langsung yang D itu kalau pakai logika langsung. Kalau dihitung secara biasa juga bisa. Jadi kan tadi nyari banyak butir air hujan itu kan luas bidang datar dibagi luas butir air hujan, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini sebenarnya, jadi banyaknya butir air hujan yang alfa itu kalau kita anggap N alfa dibanding dengan N beta itu kan sama dengan luas bidang datarnya itu kan ditentukan dari ini ya. Kalau ini dikasih X, ini juga harus ada X-nya. Berarti 2X itu kan yang atasnya ini, karena perbandingannya 2:3, ini kan X tadi di awal ya. Contoh soal untuk nomor 1. Jadi 2X dikali 4, kan gitu ya. Panjangnya tadi kan 4 ya. Panjangnya yang ini kan 4 tadi ya. Ini sampai sini itu kan 4. Kemudian dibagi dengan luasnya butir air hujan itu kan sama ya. Luasnya butir air hujan itu kan sama-sama 2 mm. Nah, persegi. Kemudian dibandingkan dengan yang beta itu kan 3X tetap kali 4 juga per 2 mm persegi juga. Nah, ternyata ini kan habis nih ya. 4-nya juga habis, X-nya pun juga hilang. X itu kan pemisalan karena di sini masih perbandingan. Sehingga perbandingan banyak butir air hujan ketika sudutnya alfa dan beta ya tetap 2:3 teman-teman ya. Jadi untuk nyari NB karena diketahui 5 juta itu adalah sudut yang alfa, ya udah ini tinggal dibandingkan lagi aja gini. Nah, 5 per misalkan ini kalian kasih B boleh ya, atau beta boleh. Jadi nyari NB-nya di sini kali silang NB 2 sama dengan 15, sehingga NB sama dengan 15 per 2 atau 7,5 juta. Sama ya. Ini asalnya kalau pakai langsung ini. Baik teman-teman, mungkin itu ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 2. Oke, baik, selanjutnya untuk nomor 3 yang diketahui masih sama ya teman-teman ya. Jadi yang diketahui masih sama. Sekarang pertanyaannya adalah atap suatu rumah yang memiliki sudut kemiringan gamma dengan sin gamma sama dengan 3/5 memerlukan paling sedikit 4 juta butir air hujan untuk membuatnya basah. Nah, ini gamanya di sini teman-teman ya. Nah, ini atapnya nih. Ya, kita pakai aja yang kayak awal tadi ya. Kita buat bidang datar di atasnya. Kalau ini kan diketahui di bawah. Jadi
Ini kalau dibuat bidang datar di atasnya itu bisa buat gini. Nah, ini siku-siku, ini kan sama nih dengan gamma yang di bawah sini ya. Ini sejajar dengan yang bawah. Jadi kalau ini dibuat lagi, nah, kan jadinya gini, bidang atasnya itu yang ini. Nah, jadi kita nyari luasan bidang yang atas kan gitu ya, jadi hubungannya ya. Nah, karena di sini diketahui sin itu adalah ini sudutnya, sin itu kan depan per miring ya. Jadi ini perbandingannya 3/5 ya, depan per miring. Nah, karena ini masih perbandingan, kita bisa kasih dia X, ini juga X, berarti 35 gandingannya 4 ya. Maka yang atas ini adalah 4X, gitu ya. Nah, karena kita mau membandingkan lagi, atap tersebut diputar sehingga sudut kemiringan menjadi, ini bacanya tau ya, kalau saya, atau ya apalah gitu ya. Dengan sin ini sama dengan 4/5, jumlah minimal butir air hujan yang membuat atap dengan posisi baru basah adalah titik-titik butir. Jadi ini membandingkan kayak awal tadi, cuma ini kan sin sama sin lagi. Nah, jadi kalau diputar kayak gini, ini kalau dibuat juga model yang sama, nah tegak lurus gini ya. Ini tegak lurus, ini sudutnya. Nah, berarti kan sinnya ini adalah 4/5. Berarti ini 4-nya, ini 5-nya. Sama ini kasih X, X ini jadinya 3X. Sehingga kalau dibandingkan, maka luasannya nanti itu adalah, ini luasan biru dibandingkan dengan luasan merah. Jadi kan cukup melihat ininya ya, kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi ketika itu 3X, maka berapa yang ditanyakan ini kan yang baru ya, yang baru itu ini ya, ini berapa butir gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita anggap P butir, nah tapi ketika 4X ininya dia sudah diketahui 4 juta butir. Nah, tinggal pakai perbandingan aja seperti ini ya, karena kan ininya tidak diketahui ya, jadi cukup melihat ininya saja. Sehingga kalau ini kita kalikan silang, kan tinggal 3/4 sama dengan P/4. Ya udah, ini tinggal dicoret sehingga P-nya adalah 3 juta butir. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga jawabannya yang B. Oke, baik, barangkali ada yang masih bingung kenapa kok bisa langsung pakai perbandingan. Ini padahal terlihat ini lebih apa ya, kayak persegi nih, persegi panjang ya. Kok bisa sama terus langsung dibandingin gini. Nah, coba lihat ini. BC di sini kan 5X ya. BC itu 5X. Kemudian kalau di sini DC-nya 5X, berarti DC ini itu bisa kita ganti 5X. Ya, kemudian BC-nya di sini itu kan yang ini ya, BC yang ini ya, 5X juga, berarti AD-nya di sini juga 5X. Kan sebenarnya membandingkan luasnya ya, luas yang di sini atas ini itu kan 4X kali 5X, yang ini 3X kali 5X. Nah, berarti kan sama-sama 5X ya. Berarti 5X-nya bisa dicoret nanti, sehingga tinggal membandingkan ini aja. Nah, karena kan jadinya 3X kali 5X, 4X kali 5X, 5X-nya dicoret. Nah, yang ini luasannya itu menghasilkan P butir, yang ini 4 juta. Berapakah P-nya? Gitu kan ya. Oke, jadi tinggal dikali silang aja, ketemunya 3 juta. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke, baik, untuk soal nomor 4 yang terakhir, untuk soal air hujan ini, yang diketahui ini masih sama ya. Kita langsung ke pertanyaannya.
ketika hujan setiap bidang datar dengan luas 1 meter persegi akan menjadi sepenuhnya basah dalam waktu 1/4 menit ya. Jadi hujan tersebut akan membasahi atap rumah berukuran 5 meter dan lebar 2 meter dengan sudut kemiringan atap 60 derajat setelah titik-titik menit. Nah, jadi ini bukan perbandingan yang kayak senilai itu ya, teman-teman ya. Kalau 1 meter persegi, sekian menit. Kalau luasnya sekian, berapa menit? Enggak. Hati-hati ya. Ini bukan mengerjakan sesuatu yang ketika semakin luas, maka waktunya semakin lama. Enggak. Ingat ya, hujan itu kan turunnya barengan ya. Hujan itu turunnya barengan. Jadi ini kalau tak gambar tadi kayak tadi ya. Jadi ini juga tak gambar kayak tadi. Nah, atapnya kan sebelah sini ya. Yang kita carikan luasnya yang datar ini aja. Jadi ketika anggap aja di sini ada 1 butir yang membasahi di sini, berarti 1 butir itu atau 1 luasan 1 meter persegi itu kan butuh waktu 1/4 menit. Nah, kalau luasan segini berapa menit? Sama aja. Kan hujannya turunnya barengan ya teman-teman ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena hujannya turunnya barengan 1 meter persegi atau berapapun meter persegi juga akan basah semuanya dalam waktu 1/4 menit juga ya. Jadi 1 meter persegi maupun luasannya ini itu juga akan basah dengan waktu yang sama, yaitu 1/4 menit. Paham ya teman-teman ya? Karena hujannya kan turunnya barengan, bukan satu enggak ya. Jadi langsung barengan, jadi ya luasannya berapapun tetap akan basah. Kalau luasan sekian basah sekian, berarti luas semuanya juga butuh waktu sekian untuk basah. Oke, tinggal jawabannya yang A. Baik teman-teman, mungkin ini adalah pembahasan soal tentang air hujan. Semoga kalian paham. Itu tadi sudah pelan-pelan ya. Oke, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan soal yang lain. Bye.